Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan Pak Joni ya. Nah, kali ini kita akan membahas perpisahan ya. Tapi yang lebih menarik ini gara-gara pisang seperti ini, pisangnya semakin trending dan gara-gara apa ya? Kita akan ikut-ikut komentar ya tentang gara-gara pisang curian anak yatim piatu viral ya. Anak yatim piatu viral. Tapi kita tidak merujuk ke situ ya. Tapi bagaimana nasib anak yatim sekarang ya? Anak yatim piatu itu yang katanya sudah tidak lanjut sekolah ya, mencuri pisang karena untuk menutup kebutuhan makan ya. Kebutuhan makan dan banyak sekali orang-orang kaya sudah mencari anak yatim piatu itu, ada yang dari jauh, ada yang dekat ya. Untuk kabar yang terakhir kami terima, anak yatim piatu ini sudah diangkat jadi anak asuh oleh Kapolsek Tlogowungu Kabupaten Pati. Nah, dijadikan anak asuh ya. Dijadikan anak asuh Kapolsek Tlogowungu Pati ya. Dan semoga Bapak Kapolsek yang sudah mengangkat derajat anak yatim piatu ini semoga diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa ya, karena sudah mengangkat atau menjadikan anak yatim piatu ini menjadi anak asuh ya, karena kelaparan dan akhirnya mencuri pisang. Nah, ini yang paling ramai memang untuk kebutuhan perut ya, untuk mengisi perut di saat-saat anak yatim ini hanya tempat tinggal bersama neneknya ya. Tapi memang ini menjadi viral dan trending ya gara-gara pisang ini. Pisangnya juga yang kalau kita lihat di video itu pisang yang dipikul itu pisang tanduk muria, pisang biar ya, kalau di sini pisang biar yang harganya tidak ya, kalau dinilai ya, yang dipikul itu juga nggak sampai ratusan ribu, tapi diarak sampai diikuti orang banyak. Jadi nggak tahu ya. Tapi kalau kita merujuk tentang anak yatim ini kan memang dimanapun itu kan memang dari cerita orang-orang tua dulu dan kiai itu memang anak yatim itu diciptakan biasanya nakal, terus gimana gitu ya, agak-agak beda dengan anak yang punya orang tua. Ya memang benar, karena kalau anak yang punya orang tua itu ada yang didik, kalau anak yatim kan paling nenek kakek ya, mbah-mbahnya yang mendidik. Apalagi kalau mendidiknya memang kekurangan ekonomi. Ya rata-rata kalau di desa orang biasa menjadi anak yatim piatu tetap ekonomi kurang, tapi anak yatim itu di kategori biasanya banyak yang muncul nakal ya. Itu udah ujian, bukan ujian untuk anak yatim ya, sebesar kita kalau merujuk ke syariat keagamaan itu memang anak yatim itu tanggung jawab kita dari perilakunya apapun itu. Makanya yang dikasih cobaan itu orang di sekitarnya, bukan anak yatimnya. Kalau anak yatim itu dikasih cobaan kekurangan, tapi yang dikasih cobaan untuk tanggung jawab itu orang-orang di sekitar. Kita merujuk ke akidah yang pernah saya pelajari dulu ketika masih di bangku madrasah. Itu anak yatim memang tanggung jawab di sekelilingnya untuk mendidik, mengasih makan ya, kalau mampu bisa membantu mengasih makan.
kalau bisa lagi juga ada kemampuan mengasihi yang lebih, ya pendidikannya, kerjaannya. Nah, di situ. Itu tanggung jawab sekeliling, tapi karena kita ini ya merujuk ya, tidak hal-hal yang asal-asalan. Memang rakyat itu kan yang menanggung pemerintah semuanya ya. Kerjaan, ekonomi, itu kan memang ada pemerintah. Bukannya pemerintah terus langsung mengasih sekian untuk hidup, bukan seperti itu merujuknya ya. Tapi ini bukan ranah saya untuk membahas di situ, tapi kita membahas ke ranah anak yatim itu tanggung jawab kita ya, untuk mendidiknya. Misal kalau mendidik, kita membantu mendidiknya, mengarahkan ya, karena itu ya. Tapi memang anak-anaknya seperti itu. Tapi setelah anak yatim ini besar, biasanya rata-rata menjadi orang sukses, orang baik lah. Disitulah kita ambil manfaat dengan anak yatim ini yang tempat tinggalnya di Kecamatan Telogowung, Kabupaten Pati ini diarak ya, gara-gara mencuri pisang. Tapi sekarang banyak-banyak orang-orang baik yang pengen menolongnya, menawari kerjaan atau pengen mengasuhnya. Dan ada semalam video yang terbaru dari dealer showroom Jawa Timuran, Prabu Motor kayaknya ya, telah membuat video bagi siapa saja yang bisa menunjukkan atau mengarahkan ke tempat anak yatim ini, akan memberi uang sejumlah 1 juta. Itu hanya khusus untuk yang bisa mengantarkan atau mengasih tahu ya, seperti itu. Tapi setelah pagi ini saya melihat di unggahan Pati News ini memberitakan bahwa anak yatim dari Telogowungu ini sudah dijadikan anak angkat atau anak asuh Bapak Kapolsek Telogowungu. Dan dengan berita ini saya juga berterima kasih pada Tuhan. Semoga anak ini menjadi baik dan sukses. Dan terima kasih Bapak Kapolsek. Semoga bisa merawat, mengasuhnya sampai menjadi anak baik dan sukses ke jalan yang benar ya. Dengan berita ini, anak yatim yang diarak ini menjadi pelajaran kita semuanya bagi yang mampu. Bukan di situ saja, tapi di sekitar kita bagi yang mampu ya, bisa melindungi anak yatim, bisa membantu mendidik. Di situ kewajiban kita dengan cara gimana pun juga ya. Ya, nanti ada yang jawab, kita punya tanggung jawab. Semua manusia yang diciptakan oleh Tuhan itu mempunyai tanggung jawab masing-masing, dan tanggung jawab itu tidak enteng. Semuanya diberi tanggung jawab lumayan, tergantung versi manusia yang diciptakan oleh Tuhan ya. Versinya masing-masing. Jadi manusia diciptakan dengan kekuatan masing-masing ya. Bukan kita harus mencela, kita bukan harus untuk menghujat, tidak harus kita membanggakan, tidak harus kita ini mengagung-agungkan, tapi ini pelajaran buat kita semuanya ya. Gara-gara pisang tanduk Moria ini juga saya sendiri juga sekarang jualan pisang tanduk Moria di toko online TikTok Shop ya. Jadi semoga ada hikmah, ada berkahnya. Kita belajar dengan hal-hal yang sudah terjadi saat ini, dan yang lebih viral lagi dengan jadi anak yatim ini ya. Semoga menjadi pembelajaran diri kita semuanya yang melihat video ini ya. Semoga kita termasuk orang-orang yang diciptakan Tuhan, diciptakan mendapat keberuntungan untuk keluarga kita,
dan keberuntungan kita untuk berbagi kebaikan, berbagi. Oke, demikianlah video kali ini. Semoga menjadi pelajaran dari kita. Mohon maaf segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.